Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dimanapun Anda semua berada, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan. Untuk memulai setiap pekerjaan kita, mari kita melandasinya melalui firman Tuhan yang akan kita perdengarkan di dalam satu hari ini. Untuk memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpahi kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami supaya firman-Mu menjadi pedoman kehidupan di dalam kami menjalani setiap proses kehidupan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah Bapak dan Ibu Saudara sekalian mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran? Mungkin setiap kita, setiap insan manusia sudah sewajarnya mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran yang berlebih. Tetapi masing-masing orang memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam menanggapi setiap ketakutan ataupun kekhawatiran tersebut. Mungkin sebagian orang ada yang melarikan diri, sebagian orang lagi ada yang menghindari ketakutan itu, ada yang menghindari persoalan itu, menghindari kekhawatiran itu, ataupun mungkin sebagian lagi ada yang memberanikan diri untuk melawan, untuk meneguhkan hati bagaimana ia melawan ketakutan ataupun kekhawatiran tersebut, ataupun melawan setiap persoalan hidup sampai menemukan jalan keluar. Tetapi yang pasti masing-masing orang berbeda cara menanggapi ketakutan itu tersendiri. Berbeda perspektif atau pandangan orang mengenai ketakutan ataupun kekhawatiran dalam menjalani setiap proses kehidupannya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats kali ini ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa perintah ini diberikan oleh Raja Daud kepada anaknya yaitu Raja Salomo, supaya ketika membangun kembali bait suci jangan ada ketakutan dan tawar hati. Daud memerintahkan anaknya untuk membangun kembali bait suci Allah dengan tidak adanya kekhawatiran ataupun kegentaran di dalam hidupnya. Ia harus meneladani ayahnya yaitu Raja Daud yang memberikan hatinya, seluruh jiwanya dengan penuh keberanian untuk melawan segala tantangan ataupun ketakutan yang ia hadapi. Di beberapa kasus ataupun kisah yang pernah dialami oleh Raja Daud, pada saat Raja Daud dengan penuh keberaniannya pernah melawan seekor binatang buas yang ingin memangsa kambing dombanya pada saat ia menggembala, yang tertulis dalam 1 Samuel 17 ayat 34. Ia melawan binatang buas tersebut dengan penuh keberanian dan pada akhirnya dia menang. Di kisah lain juga Daud pernah melawan seorang raksasa yang sangat menakutkan yang bernama Goliat dengan perlengkapan perang yang penuh, tetapi Daud hanya mengandalkan satu ketapel atau satu batu yang kecil untuk mematikan raksasa yang sangat menakutkan itu. Hal yang sepele mungkin, hal yang kecil, kekuatan yang mungkin tidak berdaya dari dalam diri kita, tetapi ketika memiliki keberanian yang kuat dan juga yang pasti mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita harus yakin dan percaya pasti kemenangan ada di tangan kita. Untuk itu Daud ingin memerintahkan anaknya Raja Salomo ketika dia ingin menghadapi tantangan di dalam kehidupannya, sekalipun proses tersebut sangatlah berat, apalagi untuk membangun kembali bait Allah, bait suci Allah,
supaya Salomo tidak mengalami ketakutan ataupun tawar hati. Artinya sekalipun tantangan yang di hadapan kita, yang di hadapan Raja Salomo juga sangat besar, ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, hendaklah jangan takut dan jangan tawar hati, supaya setiap pekerjaan yang dilakukan boleh selesai dengan mengandalkan Tuhan. Untuk itu Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, sampailah juga firman ini kepada kita semuanya, supaya ketika kita melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas kita, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang sangat besar, kita tidak boleh takut ataupun gentar. Ketika kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kita, ketika kita boleh mengandalkan setiap apa yang diberikan Tuhan sebagai berkat kepada kita, kita andalkan, kita berikan sebagai kekuatan kita, dengan tidak takut ataupun tidak gentar, tetapi kita memberanikan diri untuk menerobos apa yang menjadi persoalan hidup, dan juga yang pasti mengandalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Kita harus yakin dan percaya pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan yang kita akan dapatkan di hari kemudian. Maka dari itu, Bapak dan Saudara yang terkasih, untuk menghadapi setiap persoalan, kita hendaknya jangan takut. Kita hendaklah jangan khawatir ataupun jangan tawar hati. Kita harus penuh dengan keberanian untuk menghadapi tantangan dan tidak menghindar dari tantangan tersebut. Kadangkala orang-orang mengalami kekhawatiran ataupun ketakutan dengan menghindari ataupun pergi menjauh dari persoalan tersebut. Dia merasa persoalan tersebut sudah hilang dengan sendirinya. Padahal di luar dari itu, mungkin saja persoalan itu semakin melebar ataupun semakin membesar. Maka dari itu, kita diingatkan untuk mengandalkan Tuhan, untuk mengandalkan keberanian kita melalui kuasa Tuhan, supaya menghadapi tantangan dengan tidak takut dan tidak gentar. Supaya apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, setiap pekerjaan kita andalkan Tuhan dan firman Tuhan, kita boleh menyelesaikannya dengan baik dan juga diperhadapkan dengan kuasa Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami perdengarkan di dalam satu hari ini. Kami mau memberikan seluruhnya kehidupan kami, supaya Tuhan menguatkan kami untuk menjalani setiap proses kehidupan kami. Kalaupun di dalam proses kehidupan kami mengalami ada begitu banyak ya Tuhan tantangan dan juga rintangan di dalam kehidupan kami. Ada banyak persoalan yang harus kami selesaikan. Kuatkan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjalani setiap proses kehidupan kami ketika kami sedang dalam keterpurukan. Terima kasih ya Tuhan, semua kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai. Shalom.